Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teriring salam dan doa, semoga kita diberikan keberkahan dalam segala hal, diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas keseharian, diberikan kesuksesan di masa depan, senantiasa berguna bagi nusa dan bangsa, dengan prinsip fastabiqul khairat, maju bersama, bergerak berkemajuan. Pada sesi yang ke-8 ini adalah sesi terakhir pada mata kuliah wajib nasional Pancasila. Kita akan membahas tentang implementasi Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional dalam sistem berbangsa dan bernegara. Mata kuliah ini ada hubungan, ada kaitan dengan mata kuliah atau materi perkuliahan pada sesi sebelumnya terkait dengan bagaimana Pancasila sebagai sebuah platform atau sebagai sebuah manhaj atau pegangan atau sebagai landasan dalam katalisasi atau percepatan pembangunan nasional. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya pembangunan tidak lepas dari proses kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara. Negara kita adalah negara yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara yang berprinsip pada asas demokrasi. Dikehendaki adanya tiga pembagian kekuasaan yang disebut dengan division of power. Ada ranah kekuasaan legislatif, dalam hal ini terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan BPD. Maka fungsi dari lembaga legislatif ini sebagai political control, sebagai kontrol politik di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kedua adalah lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan. Sehingga lembaga eksekutif ini juga disebut sebagai pemerintah. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif sebagai kelembagaan atau lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai penegakan supremasi hukum. Maka ketiga elemen ini di dalam sistem bernegara disebut dengan political society, lembaga tinggi negara. Jadi dalam sistem demokrasi ada lembaga tinggi negara yang dibagi pada tiga ranah kekuasaan, division of power. Lembaganya apa? Lembaganya adalah political society, lembaga tinggi negara. Pemerintah pada lembaga eksekutif sebagai penyelenggara sistem pemerintahan dalam sistem berbangsa dan bernegara mempunyai tanggung jawab dalam rangka untuk menjalankan kebijakan, mulai dari aspek formulasi, perumusan suatu kebijakan melalui persetujuan dari lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, sampai pada aspek implementasi pelaksanaan suatu program kebijakan, dan sampai pada aspek evaluasi, bagaimana mengevaluasi suatu kebijakan. Pancasila implementasinya dalam katalisasi atau percepatan pembangunan nasional dalam sistem berbangsa dan bernegara diarahkan bagaimana semua aspek penyelenggaraan pembangunan nasional, baik pembangunan secara fisik maupun non-fisik, baik yang sosial maupun non-sosial, itu diharapkan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Berlandaskan pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga arah pembangunan benar-benar sesuai dengan dasar dari negara kita, yaitu Pancasila. Yang pada endingnya adalah pembangunan diharapkan terjadi suatu proses pembangunan yang berkesinambungan, berkelanjutan, yang kemudian kita lebih mengenal tentang sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Apa pembangunan berkelanjutan? Adalah suatu aspek pembangunan melalui kebijakan suatu negara. Suatu aspek pembangunan melalui kebijakan suatu negara yang menyediakan ketercapaian pembangunan masa kini dan juga menyediakan ketercapaian pembangunan di masa depan.
Sehingga prinsip pembangunan ini di satu sisi membangun, tapi di sisi lain bagaimana menjaga ekosistem dan kelestarian alam semesta. Sehingga ketercapaian pembangunan tidak hanya sekarang, tapi bagaimana menyediakan ketercapaian pembangunan di masa yang akan datang untuk anak cucu kita. Sehingga terjadilah suatu proses pembangunan yang berkesinambungan, berkelanjutan. Sustainable development. Yang salah satunya adalah melalui penyelenggaraan pembangunan bidang sumber daya manusia atau SDM atau Human Resource Development, pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan sebagai indikator di dalam implementasi Pancasila dalam pembangunan nasional. Sehingga diharapkan para peserta didik, para mahasiswa mampu menganalisis, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu paradigma ilmu, implementasinya dalam pembangunan nasional dalam sistem berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar dan ikuti secara seksama. Dan salam jumpa kembali pada sesi pertemuan pada mata kuliah yang lain pada pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.